Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kita harus selalu berpikiran positif ya. Oke, perkenalkan, nama saya Bu Arlina Nurlaili. Saya sebagai guru produktif akuntansi dan saya juga sebagai kepala jurusan dari akuntansi. Saya mengajar mata pelajaran akuntansi dasar untuk kelas 10 AK1, kelas 10 AK2, dan kelas 10 AK3. Sebelumnya saya pernah memberikan video di link YouTube kepada kalian dan juga kemarin juga sudah masuk atau join di classroom kita ya. Nah, untuk bab yang ketiga, titik 3 dan 4.3 ini dengan KD jenis dan bentuk badan usaha. Oke? Sudah perkenalan kita, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis dan bentuk badan usaha. Perusahaan yang kita tahu bergerak di bidang usahanya itu ada 3 ya anak-anak. Satu, ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa dalam bidang berbagai pelayanan yang memberikan kemudahan, kenyamanan bagi masyarakat yang memerlukannya. Contohnya, jenis bidang usaha yang bergerak di bidang jasa. Untuk komunikasi ada perusahaan telepon, stasiun TV, radio. Untuk profesi ada akuntan, ada klinik bersalin atau rumah sakit dan lain-lain. Ada hiburan, itu bioskop, taman hiburan, dan kebun binatang. Untuk tempat tinggal ada hotel, asrama, dan guest house. Di bidang keahlian perorangan ada salon kecantikan, penjahit, studio foto, sedangkan untuk pertanggungan ada asuransi. Maksudnya tuh gimana sih Bu untuk perusahaan jasa ini? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa anak-anak. Jadi semuanya ketika perusahaan ini mendapatkan penghasilan itu semuanya karena bergeraknya di bidang jasa, bukan menjual barang, tapi menjual jasa. Untuk seperti kita contohnya di situ ada profesi, ada klinik bersalin, seperti rumah sakit. Rumah sakit yang kalian tahu, mereka juga bergeraknya di bidang jasa, menjual jasa, begitu. Terlepas untuk di farmasi memang menjual obat, tapi selebihnya mereka adalah menjual jasa. Oke, untuk salon kecantikan juga kan menjual jasa. Oke, selanjutnya untuk yang kedua anak-anak adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan kembali, tanpa mengolah sifat produk tersebut. Seandainya kalau memang melakukan pengolahan, itu hanya pengemasan kembali atau pemberian label pada bungkusnya, begitu. Oke, seperti toko kelontong anak-anak. Di sini ada toko kelontong, ada shopping mall, atau toko swalayan. Kita tahu ya, kalau toko kelontong itu biasanya menjual beras, menjual gula. Kulaknya dari yang punya toko kelontong tadi, kulaknya itu dia belinya juga beras dan menjualnya seperti beras juga. Jadi sesuai barang yang mereka kulak, tanpa merubahnya. Misalkan kalau untuk menjual bahan makanan, bahan ringan-ringan, misalnya snack, mungkin kalian kalau kulaknya banyak, kita bisa menjual kecil-kecil. Nah, kita baru bisa mengolah, memberi label sendiri atau bungkus sendiri, begitu. Tapi tetap barangnya tersebut tidak dirubah. Itu perusahaan dagang. Barangnya tidak dirubah, dia belinya segitu, dia belinya model dengan seperti itu, dia jualnya juga seperti itu, begitu. Jadi tidak merubah barang yang dijual. Itu termasuk dengan perusahaan dagang. Oke, yang ketiga ada perusahaan manufaktur yang sering kita sebut yaitu pabrik atau industri ya anak-anak. Adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku kemudian menjual barang jadi tersebut. Contohnya pabrik sepatu, pabrik roti, pabrik tas, pabrik mie. Dan kita tahu kalau di Gresik ini memang banyak industrinya ya. Ada pabrik mie, ada pabrik pupuk, ada pabrik cat yang kita tahu banyak sekali di Gresik.
Nah, mereka adalah bergerak di bidang manufaktur. Jadi, mereka itu membuat bahan bakunya. Dari bahan baku itu mereka proses sehingga menjadi barang jadi dan dijual. Nah, itu yang namanya manufaktur. Dari barang baku atau bahan mentah, mereka proses sehingga menjadi barang jadi. Nah, itu manufaktur. Oke, dalam kegiatan manufaktur terdiri dari produksi, pemasaran, dan administrasi atau umum. Kira-kira nih, dari ketiga jenis perusahaan tadi, jasa, dagang, dan manufaktur, ada nggak yang bergerak di ketiga-tiganya? Jadi bergerak di ketiga perusahaan tersebut. Bergerak di jasa, dagang, dan manufakturnya. Kira-kira apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kita nalar nih, ayo kita nalar. Kira-kira yang bergerak di tiga-tiganya apa? Kira-kira. Oke, ada yang bisa jawab? Nah, adalah perusahaan Honda, Toyota, atau Yamaha yang kita sering tahu adalah perusahaan besar yang pembuatan mobil atau motor. Bukan dealernya ya. Kalau dealernya sih biasanya hanya menjual. Ini perusahaannya. Perusahaan besar yang membuatnya, membuat motor atau mobil ini. Alasannya kenapa sih kok dia termasuk di perusahaan jasa? Iya, karena mobil atau sepeda motor itu ada pertanggungan atau asuransinya. Nah, asuransinya masuk di perusahaan jasa. Kenapa sih masuk di perusahaan dagang? Iya, karena penjualan barang dagangnya baik secara tunai maupun kredit itu penjualannya termasuk perusahaan dagang. Oke? Untuk perusahaan manufaktur, kenapa sih kok termasuk dalam perusahaan manufaktur? Iya, karena pabrik Honda, pabrik Yamaha, pabrik Toyota, mereka membuat dari bahan baku, spare part-nya dikumpulkan dan dibentuk, diproses sehingga menjadi barang jadi, yaitu motor atau mobil, dan mereka menjual. Jadi untuk perusahaan Honda, Yamaha, dan Toyota itu bisa bergerak di ketiga-tiganya. Perusahaan jasa bisa, perusahaan dagang bisa, dan perusahaan manufaktur. Oke, ada yang kurang paham sampai di sini? Jika ada yang kurang paham, bisa japri saya, ada nomornya di grup ya anak-anak. Nanti bisa japri, insya Allah kalau sempat saya akan cepat membalasnya. Oke, untuk tugas individu untuk kalian, karena kita kemarin sudah di classroom, kita sudah mengirimkan tugas-tugas itu ya, sudah ada PPT, sudah ada video pembelajaran di YouTube juga sebelumnya. Nah, untuk tugas bab ini, sebutkan 3 contoh perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan manufaktur di sekitarmu. Jadi nggak usah yang jauh-jauh aja, di sekitar kalian aja. Cari 3 perusahaan jasa, nama perusahaannya apa gitu ya, nama perusahaannya apa dan bidang apa yang dia tekuni. Misal nih, perusahaan jasa 1, salon kecantikan. Nah, salon kecantikan misalkan Salon Farah, bergerak di bidang kecantikan, perusahaan jasa, masuk dalam perusahaan jasa. Begitu, paham ya anak-anak ya? 3 perusahaan dagang dan 3 perusahaan manufaktur juga. Untuk tugas ini nanti kalian tulis di buku besar kalian dan dikumpulkan pada pertemuan atau PJJ selanjutnya. Jadi waktunya masih agak panjang nih. Setelah video ini saya